Sepekan sudah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur meninggalkan bangsa Indonesia. Banyak cerita, banyak humor segar ala Gus Dur, banyak ide-ide yang ketika itu dianggap kontroversial yang masih melekat di dalam benak masyarakat dan tentunya orang-orang di sekitar Gus Dur. Dan saudara, topik barometer malam ini 7 hari perginya sang guru bangsa bersama saya Aryo Arti. Dan malam ini kami sudah mengundang di barometer orang-orang yang dekat dengan Gus Dur. Saya mulai dari paling sebelah kiri, Mas Wahyu Muryadi. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Mantan Kepala Bidang Protokoler Istana ketika Gus Dur sebagai Presiden. Iya, betul. Pak Kiai Haji Said Agil Siraj, teman lama Gus Dur, sahabat Gus Dur. Selamat malam, Pak Kiai. Selamat malam. Mas Sulaiman, asisten Gus Dur selama 9 tahun yang mendampingi Gus Dur hingga akhir hayat. Dan Pak Wimar Witular, mantan juru bicara Gus Dur, sahabat Gus Dur, dan juga ada mahasiswa dari IPB dengan jaket alma mater warna biru, dan juga para santri Gus Dur dari Ponpes Ciganjur, Jakarta Selatan. Mas Sulaiman, sebagai orang paling dekat dengan Gus Dur 9 tahun, Anda menjadi asisten, kenangan apa yang paling melekat dari seorang Gus Dur? Ya banyak ya, saya lihat beliau seorang yang sangat baik, beliau tepat kita bertanya dan beliau tidak sungkan-sungkan untuk menjawab apabila kita menanyakan suatu hal. Juga tepat orang yang mencairkan suasana. Seperti apa contohnya, Mas? Ya contohnya ketika beliau waktu itu sedang di acara PMI waktu itu di Hotel Niko. Waktu itu tokoh-tokoh PMI hadir semua. Ya. Menyampaikan misi segala macam gitu. Tiba giliran Gus Dur biasa beliau terakhir. Beliau langsung mengeluarkan joke apa bedanya HMI dan PMI. Dia bilang kalau HMI menghalalkan segala cara, PMI malah nggak tahu caranya. Itu khas Gus Dur banget. Iya, itu original ya. Original itu. Nakal Gus Dur ya. Iya. Pak Wimar, Anda kan sudah lama kenal Gus Dur sebelum Gus Dur jadi presiden, sebelum Anda jadi jubir. Jadi saya tuh tidak pernah kenal, tidak pernah bicara lebih dari satu kalimat dengan Gus Dur sebelum saya diangkat. Jadi saya tuh sangat kagum, terhormat, grogi juga. Jadi pertama kali punya percakapan yang panjang itu pada waktu diangkat. Jadi jubir. Jadi jubir. Sebelumnya memang saya sering menyatakan kekaguman dan juga kritik saya. Itu langsung kepada Gus Dur atau melalui media misalnya? Melalui Gus Dur. Oh, begini ceritanya. Pada suatu hari saya tidur siang, ya, sebelum jadi jubir sering tidur siang. Gitu. Nah terus ada telepon dari seorang wartawan minta konfirmasi. Pak Wimar katanya diangkat jadi juru bicara. Bagaimana reaksinya? Jangan main-main nih, saya lagi tidur siang. Saya kan akrab sama wartawan, kenal. Yeah. Benar, buka aja website ya. Dia tuh wartawan dari website. Ada, Gus Dur di Medan menyatakan Wimar Witular akan menjadi kepala juru bicara. Gila, saya panggil istri saya. Jubir, jangan main-main. Karena saya sering bercanda gitu kan. Karena sebenarnya kalau saya jadi juru bicara, karena memang nggak punya juru bicara. Kata Gus Dur apa Pak Wimar yang membuat Gus Dur mengangkat Anda sebagai juru bicara? Beliau tidak pernah menjelaskan. Sebab, tapi kepada orang lain dia bilang, ya saya perlu seorang juru bicara. Ada yang bilang, Gus Dur ini kan sering diserang gitu. Yeah. Gus Dur ini perlu seorang juru bicara seperti Wimar Witular. Terus katanya dia diam, saya bukan perlu orang seperti Wimar Witular, saya perlu Wimar Witular. Jadi, itu saya dengar gitu tersentuh. Dan orang kaget, ya panggil aja. Terus bagaimana reaksinya? Orang dipanggil presiden masa nggak datang gitu ya. Presiden yang saya kagumi. Kalau presidennya gak saya suka sih, kalau pura-pura mati teleponnya ya. Setelah Gus Dur wafat, apa kenangan yang berbekas di benak Pak Wimar? Saya menyesal saja bahwa saya tidak menggunakan waktunya. Selama 2 tahun Gus Dur menjabat sebagai presiden ya? Saya menjadi juru bicara selama 1 tahun. Rasanya saya mendapatkan manfaat jauh lebih banyak dari beliau ya. Buktinya dia di dalam serangan, saya masuk malah jadi jatuh gitu. Jadi saya tidak banyak membantu. Tapi saya
dalam 1 tahun itu belajar lebih banyak daripada berapa ya, 50 tahunan yang padahal saya hidup. usia Pak Wimar hanya terpaut 5 tahun dengan Gus Dur. Betul, tapi saya tidak pernah lihat Gus Dur tuh hanya 5 tahun di atas saya. Seperti saya punya kakak yang 4 tahun di atas saya, Rahmat ya, ini 5 tahun. Tapi dia tuh bukan seperti kakak, seperti bapak, seperti pokoknya dia tuh absolut aja gitu. Tapi yang jelas seperti presiden gitu ya? Tidak juga. Tidak juga. Jadi kepresidennya itu tidak menonjol. Sehingga waktu dia turun jadi presiden, menurut saya sih, nggak berkurang itu perannya di Indonesia. Karena dia tuh sudah leader. Sudah pemimpin sebelum dan sesudah. Presiden itu merupakan legitimasi untuk dunia. Nah di situ bagusnya. Dunia melihat Indonesia kok bisa ngangkat orang seperti Gus Dur ya presiden. Berarti Indonesia itu bukan nggak ngaco-ngaco amat gitu. Karena kita punya pemimpin sebelumnya banyak yang oleh dunia dianggap ngaco. Ya oleh... Mas Wahyu, sebagai kepala bidang protokoler, katanya Gus Dur itu tidak mengenal hari selain hari Senin. Artinya 24 jam lebih harus bekerja. Benar seperti itu Mas Wahyu, pengalaman Anda? Iya, boleh dikata hari Sabtu Minggu pun saya harus kerja keras untuk menganggap itu seperti hari Senin juga. Jadi kalau mau di-loss itu Gus Dur tidak punya jadwal itu. Jadi jadwalnya tak terbatas. Dan siapapun yang ketemu juga tidak dibatasi. Makanya pesan pertama yang beliau sampaikan berulang kali pada saya adalah, Wahyu harus ingat bahwa presidenlah yang mengatur protokol, bukan protokol yang mengatur presiden. Ya sudah, kebetulan jadi enteng saya jadinya kan. Kalau begitu waktu zamannya Gus Dur apa gunanya protokol Mas Wahyu? Iya tetap ada gunanya. Itu cuma prinsipnya. Kau jangan memutuskan semuanya itu. Wahyu yang ngatur saya lah gitu. Nah, paling nggak itu saya. Kalau terbang dia yang ngatur tempat duduk saya. Nah, gitu. saya ngatur Pak Wimar sih gimana yang waktu itu gemuk ya kan? Sampai sekarang masih gemuk ya kan? Tidak tambah gemuk tapi. Nah, bukan tambah gemuk. Gimana supaya dapat seat meskipun protokolernya itu dia di ekonomi, gimana bisa dapat di VIP? Jadi saya naikkan. Jadi menteri yang kurus suruh di belakang. Oh gitu ya. Itu gunanya protokol. Masih ada. Kenangan apa Mas Wahyu yang paling terkesan dari seorang Abdurrahman Wahid? Ya jadi teringat nama julukan masa kecilnya sebagai Abdurrahman Ad-Dakhil. Sang pendobrak ya? Sang pendobrak. Jadi beliau termasuk barangkali mendobrak tatanan-tatanan yang selama ini dianggap baku, termasuk aturan protokoler itu. Bahkan tamu pun pakai sendal jepit boleh masuk istana ya? Iya boleh. Jadi yang penting kan niatnya baiknya. Sarungan pun boleh ya? Gak apa-apa bebas ada ya kan. Nah karena ya seperti contoh misalnya cara beliau mendobrak adalah suatu malam pernah Ibu Megawati itu datang ke istana mau ngajak untuk bernostalgia di Istana Batu Tulis. Tapi dengan syarat ini perintahnya Gus Dur juga mengikuti kemauan Bu Mega adalah bagaimana perjalanannya tidak boleh diketahui orang banyak, harus dikosongkan, bahkan pengawalan tidak ada, ya kan? Dan kalau perlu, saya minta 1 mobil berdua. Nah itu kan repot, presiden sama wakil presiden 1 mobil. Kalau dibom kan udah habis negara ini. Ya, itu seninya protokol di situ. Bagaimana saya harus menegosiasikan dengan keamanan. Akhirnya dituruti? Akhirnya dituruti, diatur sedemikian rupa, diakalin. Bagaimana sirene dari patroli kawal yang lantas itu, jaraknya itu lebih dari 1 kilo, jadi nggak kelihatan dan lampunya dimatikan. Jadi Bu Mega maupun Gus Dur nggak kelihatan kalau itu ada kawalan. Padahal tetap saya kawal, tetap semuanya lengkap kalau ada apa-apa. Tapi alhamdulillah sampai di Istana Batu Tulis aman dan beliau memang ada sesuatu yang dibicarakan untuk negara ini gitu loh. Nah, mendobrak ya, sorry saya potong ya. Soal mendobrak, beliau banyak mendobrak tapi di luar negeri juga, misalnya dia tuh presiden pertama yang diajak nginep di Istana Ratu Belanda. Istana Soestdijk di Amsterdam. Begitu mereka menghormatinya. Terus di Amerika dia dapat waktu dengan Clinton 30 menit yang tidak pernah orang lain lewat, tapi dia dapat 90 menit. Waktu saya tanya, pengapa alot perundingannya? Enggak sih, 30 menit perundingannya yang 1 jam itu tukar-menukar lelucon gitu. Terus dia ceritakan banyak joke, tapi nggak bisa saya ceritakan di sini karena waktu zaman Monica Lewinsky gitu kan. Pak Kiai, Anda sebagai sahabat teman lama Gus Dur, ketika Gus Dur ke Arab Saudi sering ke tempat Anda, apa yang paling berkesan di benak Anda Pak Kiai? Ya banyak sekali ya. Kalau pengalaman spiritual, pernah yang saya kagum sekali. Beliau suatu ketika umroh bulan Ramadan dengan rombongan Kiai Nur Muhammad Iskandar. Nah begitu saya jemput di Jeddah, berpesan pada saya, nanti kalau di Madinah Kang Said nemani saya di Madinah ya. Ada apa Gus? Mau cari kuburan seorang pemimpin namanya Ali Al-Uraibi. Saya kan di Mekah, di Madinah nggak hafal ya.
Akhirnya saya menyusul ke sana, harus ketemu. Saya cari teman, kebetulan cepat banget. Saya pun nggak ngira bahwa cari kuburan itu cepat. Adanya di tengah-tengah perkebunan korma, 8 km dari pusat masjid itu. Banyak orang tidak tahu. Kebetulan saya jumpa dengan teman saya namanya Zainuddin dari Cirebon, tahu. Besok habis sholat subuh diantar ke sana. Nanti kita baca Al-Fatihah 1000 kali kan saya. Nggih, monggo. Ya, saya setuju lah. Baru sampai 35 kali ketahuan polisi mau ditangkap. Askar ya? Iya, di sana kan Wahabi. Wahabi. Dilarang ziarah kubur itu dilarang. Mau ditangkap, saya bilang ini tamu, bukan mahasiswa sini atau bukan penduduk sini. Kalau saya mahasiswa sini. Akhirnya nggak ditangkap, diusir. Gus Dur marah besar dengan mengatakan bahasa Arab ya, anta aduwullah Wahabi, kamu musuh Allah Wahabi. Siapakah Ali Uraidi? Saya tanya, siapa ini Gus? Ali Uraidi ini putra Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Aziz Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yang nanti akan punya anak namanya Aisyah. Aisyah punya anak An-Naqib. An-Naqib punya anak Ahmad. Ahmad yang hijrah ke Kamboja. Itu hafal ya, silsilahnya sedemikian rupa itu hafal Gus Dur ya? Iya, saya pun hafal Gunderwan. Ini 11-12. Nanti Ahmad itu punya anak Ali Jamaluddin Al-Akbar, punya anak Ibrahim, punya anak Jumadil Kubro, punya anak Sunan Ampel Said Rahmatullah. Nanti Sunan Ampel punya anak Sunan Bonang dan Sunan Giri. Pengetahuan dari mana Gus Dur itu? Nah itu yang unik itu. Nah, kalau cari di referensinya sulit. Jangan-jangan ada wangsit kan Gus Dur katanya manusia setengah dewa, benar nggak? Ya, itu. Nah, pengalaman lagi kemudian besok malamnya yang paling saya kagum. Habis berdoa di Raudhah di sebelahnya Nabi Muhammad itu, kemudian ayo kita cari ulama yang khawas, waliullah lah. Ulama yang sangat dekat dengan Tuhan. Jalan-jalan di Masjid Madinah itu ada ulama yang serem lah, sobanya besar, jenggotnya panjang, jidatnya hitam, kitabnya setumpuk di depannya, muridnya banyak. Ini Gus, bukan. Cari lagi. Nanti ada lagi yang sedang ngajar atau sedang ceramah atau sedang menjawab pertanyaan. Ini Gus, bukan. Tiba-tiba jumpa dengan orang Mesir yang sorbannya kecil saja, belilitan sorbannya kecil, dia sendirian, nggak ada muridnya, nggak ada. Pokoknya nggak meyakinkan. Nggak meyakinkan. Kalau dia orang biasa, saja. Berhenti di situ. Terus saya mengenalkan, Syekh ini Ustadz Abdurrahman Wahid, Ketua Umum Organisasi Islam terbesar di seluruh Asia. Oh, ada apa katanya? Ya minta doa saja. Beliau doakan persis 2 menit. Mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan mendapat ridho Allah, itu isinya doa. Selesai itu, si wali ini, si ulama ini berdiri meninggalkan tempat kita duduk dengan menarik sajadah, ditarik kok nggak diangkat, nggak ditarik aja gitu. Dengan mengucapkan begini bahasa Arab yang artinya, ya Allah, dosa apa? Aku ini melakukan dosa apa? Sehingga engkau memperkenalkan siapa diriku kepada orang ini. Jadi beliau itu adalah seorang waliullah yang sedang menyamar supaya tidak ketahuan orang banyak. Tapi kok ada orang dari Indonesia lagi ya, jauh-jauh kok bisa tahu nih orang nih. Maka beliau merasa itu ada dosa. Itu dia melakukan dosa sehingga rahasia bisa terbongkar. Seperti kita bin lah, ada dari bin pengetahuannya berarti kesalahan itu. Itu. Jadi tapi Gus Dur tahu dari mana orang itu adalah wali? Nah, itu ada itu pertanyaan, pepatah atau ucapan ulama ya, bukan hadis, bukan, namanya asar kalau ucapan ulama. La ya'riful waliya illal wali. Tidak bisa mengenal wali kecuali wali itu sendiri. Kalau sesama wali bisa kenal, kalau bukan wali nggak bisa. Baik. Dan saudara tetaplah bersama kami di Barometer, 7 hari mengenang kepergian guru bangsa. Ya, terima kasih saudara masih bersama kami di Barometer 7 hari perginya guru bangsa. Dan saya akan memberikan kesempatan pertama di segmen ini kepada santri Gus Dur dari Ponpes Ciganjur, Jakarta Selatan. Untuk bertanya silahkan berdiri Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pesantren Gus Dur, pesantren mahasiswa. Jadi pesantren ini sudah berdiri sejak tahun 2003 dan pengajarnya salah satunya Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Beliau mengajar sejarah Islam. Ada juga Dr. Lutfi Zuhdi, pakar tafsir, dan Dr. Lukman Hakim, pakar tasawuf. Ya. Jadi pesantren ini adalah cita-cita Gus Dur untuk mendirikan pusat kajian Islam tradisional di Indonesia. Pertanyaannya? Iya. Kami hanya ingin berbagi cerita saja, Mas, tentang proses pendidikan di pesantren bersama Gus Dur. Oke, singkat saja. Iya. Menariknya itu Gus Dur karena seminggu sekali mengajar, beliau itu menciptakan suatu kurikulum yang berdasarkan spiritualitas. Jadi kita pertama belajar tasawuf karena untuk mendidik batin, tetapi kemudian kita belajar usul fiqh. Itu Gus Dur sendiri yang menyusun kurikulum itu ya? Para santrinya yang membaca, beliau yang kemudian menjelaskan dari persoalan kuburan sampai persoalan Departemen Pertahanan Amerika Serikat kayaknya. Baik. Jadi intinya adalah bersama Gus Dur kami meyakini bahwa untuk menjadi seorang muslim kita memang harus meluaskan pemikiran kita sampai manapun. Baik, kita tangkap maksud Anda. Tetapi kedalaman spiritualitas kita itu yang menjadi utama, dan itu yang membuat Gus Dur besar tanpa tercerabut dari akar kemanusiaannya. Terima Baik. kasih. Pak Kiai, itu yang membedakan Gus Dur ya. Gus Dur menguasai ilmu agama tetapi juga menguasai ilmu modern, seperti itu ya. Iya. Beliau itu sejak kecil dididik agama oleh keluarganya, walaupun beliau ditinggal ayahandanya masih umur 9 tahun. Kecelakaan di Bandung. Ketika itu bapaknya Menteri Agama, umur 39. Tapi beliau kemudian belajar agama di pesantren Krapyak Kiai Haji Ali Maksum, di Tegarrejo Kiai Haji Khudori, dan beberapa pesantren lain. Kemudian ke Kairo. Di Kairo tidak kuliah barangkali. Satu kamar dengan Gus Mustafa Bisri. Tapi beliau tidak kuliah, hanya rajin baca buku. Ketika itu Presiden Jamal Nasir sedang terkenal lah ya. Kemudian pindah ke Irak, nah itu baru betul kuliah Universitas sampai Baghdad ya? Iya, sampai dapat lulus S1. Tapi Gus Dur dulu katanya santri yang suka bolos. Iya. Benar tuh ya? Ya, beliau cerita sendiri. Tapi bahwa otaknya encer. Dia luar biasa. Luar biasa. Kalau keluar biasa saya tahu persis. Dan lebih suka nonton bola sama film katanya. Sama naik Vespa hijau katanya dulu. Yang itu saya nggak tahu, barangkali sebelum jadi ketua PBNU ya. Saya kenalkan setelah beliau jadi ketua umum dan sebelum jadi presiden. Suatu ketika seminar mengenang TB Simatupang di Pustaka Nasional. Gus datang terlambat, biasalah. Sudah mulai narasumber yang sudah di atas, Jenderal Rudini, Romo Muji Sutrisno, Yakub Utomo. Nah, beliau duduk tidur nyenyak. Maaf, dengkur tidurnya malah. Ya. Asik gitu ya. Ya, berkeringat juga ya. Kebiasaan ya. Pas selesai 3 orang itu, beliau dipersilahkan naik ke atas, saya yang bangunkan. Naiklah beliau. Nah, omongan 3 narasumber tadi dikomentari semua. Kok bisa tahu Pak Kiai? Yang setuju dia katakan saya sependapat dengan Pak Romo Muji tadi begini-begini. Yang tidak setuju juga saya tidak sependapat. Padahal fisiknya Gus Dur kan tidur, artinya akalnya bisa. Itulah yang namanya bahasa pesantrennya ilmu laduni, illumination. Jadi direct from Allah ya. Illumination, pencerahan dari Allah tanpa belajar. Dan ini saya bukan kata orang, saya menyaksikan. Itu dari muda Gus Dur mempunyai kelebihan seperti itu? Saya tidak tahu tuh, karena saya kenal beliau tahun 89. Saya mengalami juga, Bapak Kiai. Ya. Jadi dalam keadaan yang lebih sehari-hari sering, karena setiap Gus Dur menerima tamu siapapun, saya ada di situ. Jadi orang suka bilang, Wimar nih kuasa sekali. Ya enggak lah, saya kayak kucing aja selalu ada dalam ruangan. Kadang-kadang juga nggak terlibat pembicaraan. Tapi sering di mana dia menerima seorang tamu, barangkali kalau nonton nih Pak Doro Jatun misalnya, duta besar ke Amerika, dia tuh lagi bicara, Gus Durnya tidur. Dia suka bingung, gimana? Terus aja ngomong. Terus dia bicara, setelah selesai, Gus Dur seakan-akan bangun dan menjawab itu semuanya. Baik. Beberapa kali, jadi tamu tuh suka kaget. Kok dia bisa dengar sambil tidur? Jangan Pak Wimar yang kasih tahu, maksudnya gitu ya. Saya mau bilang, tadi dia bilang apa? Saya tahu gitu. Baik, kita akan lihat dulu pidato-pidato semasa Gus Dur. Bagaimana Gus Dur melihat sebuah masalah yang sangat serius, tapi Gus Dur bisa mengomentari atau menyelesaikan dengan cara yang penuh humor,
cara Gus Dur dengan santai. Kita ikuti bersama cuplikannya. Kita nanti akan sedikit bersolawat lagi supaya kita tidak terlalu intelektual, supaya ada juga spiritualnya, supaya Islam itu kita bawakan dengan kafah, tidak hanya akliyah tapi juga ruhiyah dan juga apa Cak Nur liane Cak Nur. Terserah Cak Nur lah kalau soal yang ketiga zukiyah. Bahasa Maduranya yang pertama intelektual, yang kedua spiritual, yang ketiga memiliki sensitivitas, memiliki kepekaan satu sama lain, memiliki radar cinta satu sama lain. Oke, Cak Nun selaku moderator yang ekstrim. Moderator itu kan bawa sikap moderat, ini enggak ngompohi terus. Tadi kita mendengar begitu panjang pengantar dari Cak Nun. Cak Nun kalau lagi begitu biasanya lagi kasmaran. Apa sih ciri-cirinya Islam di Indonesia? Coba kasih contoh. Katakan bahwa Islam di Indonesia ini saya tidak bisa rumuskan, terlalu sulit, tapi contoh bisa. Apa? Contohnya adalah para ulama, kiai-kiai di Indonesia ini bisa salaman dengan perempuan. Coba di negeri lain yang berani salaman, baik dari dunia itu. Mengapa? Karena di negeri lain itu orang melihat hal itu sebagai tanda bahwa para ulama mereka mau kawin dengan perempuan yang tidak salaman. Ini masalahnya itu. Dulu ada seorang kiai yang mengatakan, ketua kalau kamu meninggal, umur kamu nanti sampai 140, pakai saya. Coba semuanya udah mati, saya sendirian itu apa? Proses 80 salah. Karena 60 kan 14 tahun lagi. Ada seorang itu Jawa yang ngomong pada saya, ke 92. Jadi yang saya pegang salah. Saya masih saya lihat Pak Panda Nabawan, juga saya dengar katanya ada Pak Permadi, nggak tahu dia bawa Cina Panda, nggak tahu saya. Nah, para hadirin dan hadirat sekalian, saya bersedia datang ke sini karena ini anti kekerasan. Mas Wahyu, komentar Anda silakan. Gus Dur nggak bisa ditebak, lelucon itu keluar begitu saja, leluconnya segar, nakal, membuat masalah yang runyam, masalah yang susah jadi gampang. Komentar Anda sebagai ketua bidang protokoler. Iya, saya ingat tadi statement beliau kan anti kekerasan. Itu konsekuen dilakukan oleh beliau at all cost, at all risk, termasuk ketika menjadi presiden RI yang keempat. Jadi suatu saat dalam sebuah transit di Makassar, beliau itu hendak mengunjungi Papua di Jayapura untuk ketemu dengan beberapa tokoh masyarakat di sana karena situasi agak rawan. Jadi ketika di Makassar dianjurkan oleh Panglima TNI dan semua sekretariat militer segala macam untuk mengurungkan keberangkatannya ke sana karena ada kabar Bandara Sentani itu dikepung oleh pasukan yang pakai OTK, bersenjata segala macam, pakai panah, bahaya lah itu pokoknya. Jadi sebenarnya bahaya diurungkan aja Gus, Pak Presiden. Tapi Gus Dur tetap bersikeras untuk berangkat ke sana. Gak apa-apa, biar aja mereka begitu. Itu pokoknya saya ingin pesankan, saya perintahkan jangan sampai ada satu pelor pun yang terlepas di sana. Saya minta dengan hormat, ini saya perintahkan jangan sampai dihalang-halangi. Akhirnya berangkat. Dan saya ingat pakai Hercules kepresidenan yang terbang kira-kira 6 jam dari Jakarta, dari Makassar itu kira-kira 3 jam ya, sampai di Bandara Sentani. Ternyata apa yang terjadi? Itu adalah rombongan teis
Hio Eluai. Hio Eluai dan rombongan yang menambut dengan tari-tarian Papua, jadi nggak ada ya. Semua ternyata padahal kalau orang kalau orang semua. pikirannya pendek justru menganggap itu mengerikan ya. Padahal itu adalah cara mereka menyambut tamu terhormat ya. Dan di perjalanan diululukan terus itu. Gitu aja kok repot ya. Pak Wimar, Anda sebagai jubir, sebagai atasan ya. Jadi saya tuh belum pernah punya bos atasan yang begitu baik, considerate, jadi perhatian ya. Misalnya beliau terima delegasi parlemen negara-negara Timur Tengah Arab. Tentu karena beliau fasih bahasa Arab, jadi datang ngobrolnya bahasa Arab bercanda. Terus pas keadaan mau mulai, terus dia bilang, "Excuse me, apa Anda bisa bicara bahasa Inggris?" "Mengapa?" "Ya saya bisa bahasa Arab, tapi juru bicara saya nggak ngerti." Biar dia bisa. Akhirnya pakai bahasa Inggris. Apa? Akhirnya pakai bahasa Inggris. Ya, saya nyatet. Soalnya saya dibilang juru bicara ya segala macam, termasuk pencatat juga. Terus satu kali lagi yang perhatian. Ini ada keadaan tegang, memorandum 1 DPR segala gitu ya. Terus akhirnya kan harus pulang juga ya. Jadi saya pulang. Nah biasanya kalau kita di istana, Pak Wahyu ingat kalau pulang tuh kita nggak bilang-bilang, datang juga nggak bilang-bilang karena terlalu banyak makan waktu gitu ya. Jadi saya udah pulang. Tahu-tahu saya ditelepon oleh Gus Dur. Mas Wimar masih di istana? Enggak, saya di mana? Udah di Semanggi. Oh, kenapa? Apa saya perlu balik lagi? Ya nggak apa-apa, besok deh. Apa kalau penting saya balik lagi? Enggak, saya bawa otak-otak dari Banten. Mas Sulaiman, sebagai orang yang 9 tahun dekat dengan Gus Dur, melekat dengan Gus Dur, momen seperti apa sih yang paling Anda rindukan? Ya, sebetulnya momen-momen yang ketika beliau bisa mencarikan suasana ya. Ketika saya ingat lucuan beliau ketika saya diajak ke Cina waktu itu, pertemuan tokoh-tokoh lintas agama. Saya diajak waktu itu acaranya, kita di sini rombongan, di sana juga disambut oleh rombongan dan diadakan gala dinner waktu itu. Waktu itu semua sambutan. Itu bukan pakai bahasa Cina ya? Bukan, bahasa Inggris ya. Setelah saya ya. Terus beliau semua pada sambutan, terakhir beliau biasanya. Terus beliau untuk mencarikan suasana itu beliau melucu. Saya ingat lucunya waktu itu dia cerita bahwa seorang pastor, seorang pendeta berburu harimau pakai senjata dan beliau nembak terus dor sampai pada akhirnya senjatanya habis. Pada akhirnya harimau itu balik nyerang ke pendeta tersebut. Pendeta itu lari sekuat-kuatnya sampailah pada ke titik tepi jurang. Udah di bibir banget ya. Jurang, udah nggak bisa kemana-mana. Ya. Nah, terus beliau sakramen ya, atau doa terakhir. Terus setengah jam kemudian sambil tutup mata dia berdoa, kok nggak dimakan kata pendeta ini. Terus pendeta itu membuka matanya, lihat ternyata harimau juga lagi berdoa. Nah, terus pendeta itu bertanya, loh kok ikut berdoa? Iya, doa sebelum makan. Dan baik, kita masih akan kembali lagi dengan jok-jok segar, cerita-cerita lucu yang selama ini mungkin masyarakat banyak belum tahu, hanya orang-orang paling dekat dengan Gus Dur saja yang tahu. Kami akan kembali sesaat lagi hanya di Barometer. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Barometer dan saya persilahkan pada audiens dari IPB untuk bertanya. Silahkan nama dan ditujukan ke siapa pertanyaannya. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamim dari IPB. Kira-kira kalau menurut Bang Sulaiman, Gus Dur ini pantas nggak sih menjadi seorang tokoh nasional atau ibaratnya pahlawan? Terus kalau buat Pak Wilmar, ada nggak sih kesan-kesan yang buat Gus Dur sedih atau Bapak sedih yang bikin, kalau selama ini kan kita tahu ketawa-ketawa dan bahagia gitu. Pernah nggak sih Gus Dur itu sedih? Kalau buat Pak Kiai Haji, ada nggak sebuah Gus Dur atau cita-cita Gus Dur yang belum sampai saat ini terlaksana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sulaiman, silakan. Pantas nggak Gus Dur jadi pahlawan? Itu pertanyaan dari IPB. Oh iya, kalau menurut saya sangat pantas ya, karena 9 tahun saya mendampingi beliau, begitu. Beliau sangat membantu orang-orang yang merasa tertindas. Ya, baik itu tentang masalah agama maupun hal ya. Juga kepedulian beliau terhadap orang ya. Ketika saya pernah mengikuti beliau ketika ada undangan yang hanya sifatnya sebatas selamatan rumah ya. Terus
sunatan beliau pasti hadir. Dan Gus Dur kenal tapi dengan orang itu? Enggak. Kadang-kadang orang minta kontrakan, belum bayar kontrakan sebulan aja dia 1.000. Kalau beliau punya uang, dia pasti kasih. Kalau tidak punya uang, saya suruh nyari. Artinya orang tahu yang berhutang Mas Sulaiman. Oh ya, saya berhutang. Betul ya. Saya pikir sangat pantas beliau jadi pahlawan nasional. Baik, Pak Wimar. Yang saya kagumi bahwa sebetulnya saya tidak pernah melihat Gus Dur atau Ibu Nuriyah itu sedih gitu. Saya yang sedih melihat waktu itu bahwa banyak yang kurang menghargai beliau, salah mengerti atau pura-pura salah mengerti, sebetulnya menyia-nyiakan masa kepemimpinannya tidak disia-siakan. Buktinya sekarang semua menghargai. Saya kira soal dia pahlawan nasional itu mah kalau tidak jadi itu masalah politik aja. Tapi saya sedih bahwa seorang yang luar biasa bisa jadi presiden tapi tidak dihargai sepenuhnya. Sehingga waktu dia jatuh, saya itu ya secara fisik menangis. Apalagi mereka keluarga itu tidak pernah merasa sedih. Mereka selalu bersyukur. Waktu Gus Dur jatuh, Gus Dur tidak ada rasa sedih atau penyesalan atau seperti Saya apa? waktu itu kan di Australia, itu juga lucunya begitu kan. 1 minggu sebelum beliau jatuh, saya lapor bahwa sebetulnya ini saya ada undangan untuk bicara di Australia yang sudah diberikan 2 tahun sebelumnya. Begitu pentingnya acaranya, sehingga undangannya panjang. Dan saya mewakili benua Asia lah, ada 5 orang di tiap benua ulang tahun Australia. Jadi saya bilang satu kehormatan, tapi tentunya Gus Dur ada dalam kesulitan, saya tidak akan tinggalkan, apa saya cancel. Terus dia tanya, apa kalau Mas Wimar di sini saya nggak jadi jatuh gitu. Ya nggak, pergi. Nah malah saya, oke, saya pamit, betul. Pas saya di ruang luar, saya dipanggil lagi, saya pikir wah nggak jadi nih. Dia bilang kenapa? Titip beli CD buku kan di sana. Tapi tahu jadi kabar... waktu jadi saya di Australia, dia bilang Anda pasti lebih berguna di situ. Ternyata betul. Karena dia jatuh, saya di Australia. Nah ini contoh penghargaan luar negeri. Saya tinggal di satu hotel yang mewah karena memang diundang. Tapi waktu beliau jatuh langsung manajemen hotelnya menyerahkan 3 kamar lain, staf sekretariat, ruang sidang sepenuhnya untuk melakukan press conference. Jadi saya 3 hari, Mas Wahyu ingat kan? Ya, setiap berita tuh saya bicara di TV Australia. Sampai seakan-akan di Wimar pintar juga sengaja ke Australia untuk menjelaskan kejatuhannya. Tapi ketika Gus Dur dimakzulkan oleh MPR ketika itu, apakah ada komunikasi antara Pak Wimar dengan Gus Dur di Jakarta? Ada, melalui Mas Wahyu, melalui orang apa semua. yang dibicarakan ketika itu Pak Wimar oleh Gus Dur? Kalau Gus Dur dengan saya tuh bicaranya tidak pernah gambaran politik besar, tapi keadaan sehari-hari. Karena saya tahu juga saya bukan penasihat politik, saya itu juru bicara, jadi saya tidak mau ikut bikin pusing. Dan gitu. nadanya biasa aja ya, tidak ada sangat perasaan. Biasa. Jadi Australia dibilang bagaimana di sana makanya enak dan sebagainya. Jadi satu hal juga, selama saya juru bicara, saya tuh kalau memberikan keterangan pers tidak pernah ada instruksi dan tidak pernah ada laporan. Beliau memang tidak bisa baca. Jadi betul-betul tanggung jawab moral. Kadang-kadang saya harus menjelaskan sesuatu kayak mengapa Ajinomoto itu tidak haram gitu ya. Saya bilang wah itu bukan bagian saya gitu. Ya dengar saya menjelaskan sebentar. Saya jelaskan. Jadi kepercayaannya itu penuh. Waktu di Australia itu saya juga memberikan konferensi pers, dia dapat sambutan dari sini karena dianggap saya cukup baik, artinya menjelaskan keadaan tapi juga tidak menjelekkan Ibu Megawati. Tapi ada rambu-rambu khusus dari Gus Dur, Pak Wimar, yang ini boleh, ini tidak? Tidak secara eksplisit. Saya kira saya harus tahu diri aja. Nggak tahu kalau saya salah. Itu aja ya? Ya tidak pernah ada. Jadi setahun Mas Wahyu, saya tuh orang yang nggak pernah dimarahin. Di sekolah saya tiap hari loh dimarahin guru ya. Pak Kiai, silakan. Jadi kalau apa yang belum tercapai oleh Gus Dur ya banyak sekali. Tapi yang paling penting Gus Dur ingin melihat Indonesia ini maju, rakyatnya sejahtera, tegaknya keadilan, hak asasi manusia, masyarakat yang betul-betul menghormati pluralisme yang ada. Tapi saya yang menarik lagi, sebelum jadi presiden, beliau di kamar yang sumpek, yang sempit itu, masih ada plasternya di sini bekas operasi. Di dalam kamar itu yang ada 5 orang. Saya, Pak Saifullah Yusuf yang sekarang Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Muhaimin sekarang Menteri Transmigrasi itu. Kemudian Pak Cakrawardaya, Subyakto Cakrawardaya. Menteri Koperasi. Ya, yang kelima seorang pengusaha namanya Pak Wisnu. Nah, lagi beliau setengah-setengah tidur, tahu-tahu ngomong dengan keras. Mengko aku jadi presiden.
nanti saya akan jadi presiden. Itu berapa tahun sebelum jadi presiden, Pak? Ketika masih Pak Habibie. Masih Pak Habibie presiden. Kemudian, atau mungkin sudah ditelepon Pak Amin Rais dari Poros Tengah ketika itu? Belum ada Poros Tengah. Belum ada Poros Tengah. Masih Ibu Mega kira-kira yang sedang sudah dipersiapkan kira-kira Ibu Mega lah. Nah, kita 5 orang ini ternyuh. Ternyuh menganggap Gus Dur ngasal, ngaco. Bukan ngaco. Ini berarti syaratnya sudah kena gitu kira-kira itu. Maaf ya, sudah nggak waras sudahlah. Tinggal 5 orang ini semua diam sejenak. Aku mau jadi presiden, diulang lagi gitu. Nanti saya jadi presiden. Nah itulah, dan bukti ternyata jadi presiden. Tapi ide-ide beliau masih banyak yang belum beliau saksikan keberhasilannya. Tapi apa yang diomongkan beliau semuanya benar, mengandung kebenaran. Meski ketika ide itu dilontarkan kontroversi. Kontroversi, betul. Ketika kemarin aja ketika KPU yang pertama ya, KPU semua maling. Itu ada di koran juga ada, bukan saya ini, bukan baru kali ini kan. KPU semua maling. Saya tuh nggak percaya. KPU itu orang-orang guru besar dari universitas, LSM. Ternyata betul. Masuk penjara ya? Iya. Dulu juga dia bilang DPR seperti taman kanak-kanak. Iya. Itu saya nggak tahu benar atau enggak. Saya setelah dalam perkembangan berikutnya justru bukan taman kanak-kanak lagi. Ya, playgroup. Kalau yang lucu, banyak yang lucu. Iya. Suatu ketika saya dapat pertanyaan dari warga NU, bagaimana hukumnya akad nikah melalui internet? Saya tanya pada Gus Dur kan, saya dari sulit menjawabnya. Sah apa enggak? Kata Gus Dur, sah saja. Alasannya? Asal kelonannya juga lewat internet. Baik, kami akan segera kembali dengan mengupas lebih jauh apa saja yang dilakukan Gus Dur, apa saja humor-humornya selama beliau masih hidup. Tetaplah bersama kami di Barometer. Abad ke-20 Habib Ali Al-Habsyi Kuita. Bagi yang nggak tahu, apa banyak orang Betawi di Solo. Kalau banyak, alhamdulillah nggak pernah terputus dengan akar sejarah mereka. 21, kalau Arab ada apa enggak? Kelihatannya Habib sekarang diganti oleh Satria Bajak Utang. Batak biar kelihatannya kasar, tapi sebenarnya dia juga punya kehalusannya sendiri. Nah, yang susah kan yang kalau yang dengar itu makhluk lain. Ada anjing kalah bertanding kurus begitu, nggak kuat berlari di kanidro, didatangi oleh pemiliknya, dibisikin, langsung dia lari balapin semua. Nah ditanya, tadi bapak bisik apa sama dia? Saya bisik, belakang Anda ada Batak. Ini guyon ya, jangan dianggap serius. Itu akan ketemu dengan presiden. Itu namanya dia memperkosa saya. Yang saya cuma satu, tarifnya berapa? Itu aja. Termasuk dia sendiri. Tadinya nggak pakai tarif, sekarang kan itu pakai tarif. Apa? Oh, tarifnya kau Taufik. Taufik mau ketemu saya tarifnya $300.000. $350. $2 juta. Presiden $2 juta, presiden $1,5 juta. Tahu kenapa sebabnya saya pasang itu? Saya nggak mau ketemu kan, masa ketemu kok bayar duit. Jadi cara lain untuk menjawab Amin Rais $350.000 sama Tanjung. 1 juta. Berarti Gus Dur tidak mau bertemu dengan mereka. Nah, alhamdulillah Anda sadar. Saya dengan istri makan malam dengan Pak Trisno dan istri, Pak Edi Sudrajat dan istri di Bali. Lalu saya katakan pada Pak Tri katanya ganti nama.
langsung kena jebakan maklum tentara. Urus saja, nggak ngerti kalau orang itu jawab. Sudah ganti nama. Kalau saya ganti nama, ganti apa? Lah kan? Saya bilang ya gantinya Trisnur. Itu tadi celotehan berkelas ala Gus Dur. Mungkin bagi kami wartawan, kami senang dengan celotehan Gus Dur karena gampang membuat headline. Begitu Pak Wimar. Nah, saya mau ke Pak Kiai dulu. Pak Kiai, pernah nggak sih Gus Dur itu dimarahi orang yang dikata-katainya dalam lelucon itu? Kalau di depan beliau tidak ada yang berani. Tidak berani. Kalau sudah berhadapan dengan beliau, semuanya segan. Jadi beliau sendiri mengatakan yang beliau segan itu sudah pada wafat. Kiai Haji Ali Maksum Krapyak, Kiai Ahmad Siddiq, yang Rois Am itu dua orang aja yang beliau segan. Satu lagi Kiai Mahrus Ali juga sudah wafat. Selebihnya nggak dipandang. Selebihnya nggak pernah diperhitungkan. Termasuk Pak Kiai ya? Iya, kalau saya. Beliau itu guru saya. Oh, gitu ya? Guru saya dalam arti memahami diri saya sendiri. Bukan secara verbal, secara formal dia baca kitab saya diajarin, tidak. Tapi beliaulah yang meluruskan atau menempatkan saya pada tempat yang. Siapa orang yang paling dipatuhi Gus Dur? Pakai. Ganti-ganti. Jadi berganti-ganti. Tergantung apa? Ya, yang masih ada barangkali Habib Lutfi Pekalongan, ya Mbah Lim yang dari Klaten, Kiai Son Haji Kebumen sudah meninggal, ya itu aja yang saya tahu. Tapi beliau kan tidak serta-merta menerima apa. Ada ngeyelnya dulu ya? Ya enggak, beliau sendiri yang menseleksi nanti. Oh gitu ya? Baik. Misalkan ada kiai datang mengatakan tadi malam saya salat istikharah kemudian mimpi begini-begini, itu enggak terus langsung beliau menerima. Beliau seleksi lah, karena masukannya banyak sekali nih. Semua kiai mengaku tadi malam dapat isyarat, dapat alat. Ada wasiat segala macam ya. Jadi oleh karena itu beliau pun harus pandai-pandai menseleksi masukan-masukan dari kiai. Itu tugasnya Mas Sulaiman menseleksi orang-orang untuk bisa dekat dengan Gus Dur gimana, Mas? Kalau beliau sih prinsipnya pesan ke kita sama pengamal bahwa setiap tamu tidak boleh dihalang-halangi. Jadi bebas saja ketemu. Kecuali mungkin tamu-tamu waktu itu partai ya kira-kira Bu. PKB maksudnya? Iya. Jadi jangan sampai pada akhirnya PAC atau pengurus paling bawah itu langsung. Katanya kalau ngomongin soal PKB atau menerima tamu terkait dengan PKB, tensinya gampang naik. Betul seperti itu? Iya, terkadang suka seperti itu. Cuma beliau juga kan nanti juga suka mencairkan sendiri suasana seperti itu. Artinya marah-marah sendiri, baik-baik sendiri gitu ya? Iya, ngeblok sendiri gitu. Gampang tuh kesana sebenarnya. Gampang. Baik, kita akan melihat sebentar lagi ada foto Mas Sulaiman dengan Gus Dur. Sebentar lagi akan muncul di layar. Mas Sulaiman 9 tahun ya dengan Gus Dur ya. Setelah Gus Dur lengser, baru Mas Sulaiman jadi asisten. Asisten atau ajudan Mas atau pengawal? Ya saya sih mungkin ya apapun namanya nggak jelas ya, pasti keseharian beliau saya bantu ya, seperti keseharian beliau. Itu mulai dari makan, mulai dari bangun tidur. Bangun tidur. Pukul berapa Mas biasanya? Biasanya setelah beliau lengser beliau bangun 3:30 atau jam 4. Nanti setelah itu sholat disambung dengan sholat subuh. Belum ya waktu itu kan masih belum azan subuh. Jadi makan buah, melon atau itu Anda siapin pagi-pagi buta itu? Biasanya kita malam, kita udah siapin, taruh kita taruh kulkas, pagi jadi kita tinggal siapin, sama kasih teh, setelah itu sambil makan belum nulis biasanya. Anda bangun jam berapa kalau Gus Dur bangun 3:30 jam 4? Iya, justru saya dibangun di beliau biasanya. Kalau tidur paling malam jam berapa Gus Dur, Mas? Ya bisa jam kadang-kadang ya kalau tergantung pulang dari mananya ya. Kalau lewat darat misalnya Jawa Barat itu kan bisa sampai subuh beliau sampai Jakarta. Kalau acara di sana malam banget ya. Ini foto Mas Sulaiman dengan Gus Dur. Ini di mana Mas? Ini di Ciganjur. Di Ciganjur. Ya. Ini di kantor PBNU ya. Sebegitu saatnya Gus Dur sambil tiduran, sambil angkat kaki, Mas Sulaiman lagi ngapain itu? Itu beliau biasanya tolong bacain surat masuk gitu. Jadi ada proposal, ada surat undangan, ada surat segala macam itu. Ini lagi pijet ya? Ini pijet ini, tapi saya belum ikut kayaknya. Nah ini ulang tahun cucunya, mungkin di Jogja ini. Di Jogja ya? Iya. Nah ini foto Gus Dur muda ya? Iya. Sama Ibu Sinta muda. Ternyata Gus Dur romantis ya? Sangat. Ini foto waktu nikah.
Iya. Baik, Pak Wimar, kalau kita melihat foto-foto tadi, apa yang ada di benak Mas Wimar tentang seorang Gus Dur dalam hubungan dengan Ibu Sinta Nuriyah, Pak Wimar? Ya, itu keluarga yang saya kagumi, seperti saya katakan, tidak pernah komplain. Padahal sebetulnya mereka tuh hidupnya sangat susah ya. Ibu Nur jelas setelah kecelakaan ya, itu sangat terbatas, ya. Tapi tidak pernah ngeluh. Saya aja sekarang susah jalan tuh suka ngomel-ngomel, suka marah. Tapi selama di situ, dan saya hampir 12 jam sehari, Ibu Nur, Gus Dur tidak ada komplain. Bahkan mereka katanya kabarnya tidak pernah megang uang. Betul seperti itu? Setahu saya begitu, tapi saya tidak begitu terlibat dalam urusan begitu. Saya lebih banyak urusan ngomong apa gitu. Jadi juga kalau bicara mengenai politik waktu itu nggak ada dendam, lebih pada agak menertawakan dan mengasihani kalau ada orang yang mencoba melawan dia dengan alasan yang tidak tepat. Di mana saya udah panas, harus diapain ini orang? Ya tenang aja, sabar. Mereka juga akan sadar sendiri. Waktu akhirnya dia jatuh, saya bilang, lu gimana jadi jatuh? Ya memang kita tidak pernah berusaha untuk tetap jadi presiden, tapi kita berusaha untuk mempertahankan prinsip. Dan sampai saat terakhir prinsipnya tidak ada yang dikorbankan begitu. Itu yang saya sangat bangga. Mas Sulaiman, keseharian Gus Dur dengan Ibu Sinta itu seperti apa sebenarnya? Kabarnya tidak pernah megang uang, seperti Anda katakan tadi, tamunya banyak segala macam. Iya, beliau biasanya kalau pegang uang begitu langsung dikasih orang ketika orang itu butuh pertolongan. Maka saya pernah nanya, Pak, kenapa kok uangnya dikasihin orang gitu? Dia bilang, ya kan terima kasih. Apa itu Pak, terima kasih? Ya saya nerima terus saya kasih gitu. Jadi ya saya pikir ya udahlah itu, saya pikir ya memang itu beliau seperti itu. Paling besar Anda pernah terima berapa dari Gus Dur, Mas? Saya ngaku, Mas. Ya, saya nerima paling besar waktu itu dari beliau itu ketika saya mau menikah ya, sekitar 15 juta waktu itu. Beliau padahal bilang, Anda nikahnya diam-diam, nggak mau Gus Dur tahu ya? Iya, saya coba untuk diam-diam, terus beliau malah nanya, kamu katanya mau menikah, kapan? Ya, belum tahu bulannya apa Pak, ya udah bulan Mei aja gitu. Nanti kamu ke kantor ya gitu. Terus saya memang ikut ke kantor, terus saya diajak ngomong, kamu nikah bulan Mei, terus nanti saya mau akadin. Kamu pakai bahasa apa? Bahasa Cina, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Wah, saya bilang, ya terserah apa aja deh. Akhirnya ya udah, nanti bahasa Arab. Kamu beli emas, kira-kira waktu itu saya disuruh beli emas 10 gram. Uangnya ini, nanti sisanya buat pesta. Nanti kalau saya ngomong begini, kamu jawabnya begini gitu. Kan kebetulan saya memang bukan santri sekali gitu. Akhirnya saya belajar, terus sama ketika senggang saya minta, gimana Pak? Gitu. Terus beliau begini-gini, saya jawab gini-gini. Dan pada hari haknya beliau sebetulnya ada acara di Jombang waktu itu. Beliau usahakan naik pesawat jam 6, terus sampai Jakarta, langsung ke rumah mertua saya, jadi sampai rumah itu setengah 9. Beliau ngajak Pak Alwi, terus ngajak beberapa sahabatnya. Dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya tersendiri, karena beliau bisa hadir dan mengakadkan saya. Dan setelah anak Anda akan lahir pun perlu operasi sesar, juga Gus Dur membantu ya? Iya, tentu perhatian beliau terhadap saya ataupun yang lain sangat besar. Waktu itu saya bilang, Pak, besok saya izin karena istri saya mau lahiran. Oh gitu, kapan? Besok Pak. Jam berapa? Katanya harus operasi karena waktu itu udah di rumah sakit 2 hari tapi belum lahir. Ya udah, kamu nanti berapa biayanya kabarin saya. Terus saya waktu itu lapor, waktu itu operasinya kira-kira 10 juta. Itu ditanggung semua sama Gus Dur? Iya, saya bilang, berapa man? Gitu. Pak, 10 juta. Beliau waktu itu punya uang baru 7 juta. Sisanya? Ya, sisanya saya nggak minta, tapi saya udah sering dikasih, jadi ya saya pikir udah ini pas. Baik, saudara, kami akan segera kembali usai pariwara, tetaplah bersama kami. Belita
Dur ternyata tidak hanya pandai melucu, tapi juga pandai bernyanyi. Pak Kiai, ini bercerita tentang... Oh, ini syair tadi? Ya. Itu sebuah syair seorang pujangga, tapi juga yang kocak ya, yang lucu, yang suka humor, tapi humornya juga bermuatan kritis. Namanya Abu Nawas, itu terkenal. Nah, beliau suka mengkritik Raja Harun Rashid. Ya. Ya, kalau dengan jok-joknya itu. Mungkin hampir sama dengan kehidupan Gus Dur. Nah, itulah barangkali terilhami oleh syair itu, kemudian oleh penyair itu, Gus Dur juga dalam diri beliau sangat sempurna ya, sangat multidimensi. Ya penyair, ya pemikir, ya juga politisi, budayawan, ulama. Mas Wahyu, apakah pernah Gus Dur meminta secara khusus waktu untuk bernyanyi dari protokoler? Iya, tidak pernah. Itu lebih ke spontan. Spontan aja. Acara-acara di daerah atau kunjungan ke pesantren, terus kemudian beliau diminta untuk berdoa atau melantunkan shalawat segala macam yang biasa dilantunkan adalah shalawat burdah dan juga syair Abu Nawas ini. Ini syair favorit beliau ini. Kemanapun pasti. Ya, ini syair yang sangat diplomatis isinya karena dia takut akan neraka jahanam. Dia tidak layak untuk masuk surga, tapi saya takut panasnya api neraka jahanam. Tidak kuat ya. Ya, akhirnya juga harus masuk surga juga. Gitu. Mas Sulaiman, adakah waktu-waktu khusus bagi Gus Dur, di mana Gus Dur waktu favorit untuk bernyanyi? Ya betul kata Mas Wahyu ya. Jadi spontanitas biasanya di daerah itu beliau ketika acara udah malam gitu, beliau menyanyikan ini salawat ya? Seperti ini. Jadi semua yang hadirin yang ada akhirnya ikut bernyanyi sehingga ya acaranya jadi nggak akan ramai lagi. Dan Gus Dur itu hobi berzikir ya? Iya. Sampai tasbih di mobil itu banyak sekali. Iya, saya waktu itu waktu beliau berlengser saya memang saya akuin beliau selalu minta tasbih. Jadi saya nyiapin di mobil, di koper, di saku saya juga. Jadi suatu waktu beliau biasanya zikir terus tidur, tasbihnya jatuh, pas turun nanti pas nunggu acara mulai beliau minta saya udah siap. Ada gantinya. Gitu, ada gantinya. Ya. Ada santriwati dari Ponpes Gus Dur di Ciganjur, silahkan berdiri, bertanya kepada siapa, silahkan. Ya, langsung saja. Saya ingin memberikan kesan tentang Gus Dur. Nama saya Maria Ulfa. Ya, silakan. Kesan saya kepada Gus Dur, beliaulah termasuk guru yang ikut serta menjaga hafalan Al-Quran saya, karena setiap 1 bulan sekali, tepatnya hari Rabu Pahing, pada waktu hari kelahirannya, saya dan teman-teman saya diberi kesempatan untuk mengaji di sana. Dan itulah kesan saya dan teman-teman yang tidak bisa kami lupakan. Apa yang biasa diajarkan oleh Gus Dur? Mengaji. Beliau memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman untuk mengaji. Mengaji kitab kuning? Bukan. Al-Quran bil Ghaib. Oh, ya. Baik, terima kasih. Hafalan Quran. Baik, Pak Said silakan. Banyak ya kesan saya kalau saya ceritakan sudah waktunya nggak ada, tapi yang paling terkesan juga kesederhanaannya. Suatu ketika habis menghadiri pembukaan Kongres Muslimat di PRJ yang dihadiri oleh Ibu Tin. Ya. Nah, keluar dari situ belum sarapan rupanya. Ayo cari sarapan yuk. Beliau, saya dan Pak Rozi Munir yang sekarang jadi dubes di Qatar itu. Saya pikir mau cari warung Padang atau apa. Kaki 5 betul. Dan 3 orang itu cuma habis Rp14.000. Makanan favoritnya apa, Pak? Semua makan lalu kusir lah. Kikil. Ya, sate juga lupa sebelum soto campur, masakan-masakan yang pokoknya yang bumbunya nendang. Duren, jeroan suka ya? Mas. Iya, dulu. Tapi sekarang udah nggak boleh. Betawi, soto Betawi di Minangkabau sama tim itu beliau. Anda punya cerita ya kalau jeroan itu dikurangi Gus Dur marah? Iya, terkadang beliau pasti tahu ya. Tapi ya setahun ini sih beliau memang kita coba beliau paham tidak makan jeroan gitu. Iya. Dia termasuk disiplin itu. Jadi durian enggak, karbohidrat dikurangi. Kemudian pernah makan jagung untuk ganjel istilahnya kan. Tapi ganjel sebenarnya ususnya terganggu, diganti sama edamame. Jadi kedelai dari Jepang itu. Dia juga senang makan sashimi gitu. Wah. Ya dulu. Dan dulu dia suka ajak saya karena saya juga senang kan sama Gus Dur yang dikeluarin sashimi yang paling bagus kan. Nah saya selalu diminta duduk sebelah dia terus memilihkan.
Nah lama-lama dia bilang, ini Mas Imar ikut makannya, kenapa? Kok rasanya jarang gitu. Makin lama makin jarang, rasanya memang ikut makan. Terakhir sebelum Gus Dur wafat, apa permintaan makanan terakhir ketika itu, Mas? Waktu itu beliau minta soto Kudus, tapi pakai lontong. Saya ingat waktu itu sekitar jam 9:30 ya. Karena waktu itu beliau jam 5 minta pulang, terus jam 6:30 beliau ada sarapan hapermut, saya suapin dikit, minum obat, terus beliau tertidur dikit, sebentar, setelah itu bangun, Bapak saya makan lagi Pak, terus beliau beli ini itu deh, soto Kudus tapi pakai lontong. Akhirnya supir waktu itu beli, setelah itu beliau makan, terus rebahan kembali, jam 12 merasakan kesakitan di ujung paha, penyumbatan darah waktu itu. Terus jam 12:30 dokter mengatakan tindakan, dan jam 2 diputuskan harus melakukan operasi. Dan di situ ada melihat Gus Dur bercucuran air mata menahan rasa sakit. Bercucuran sih enggak, cuma saya merasakan beliau selama ini kan beliau kalau sakit tuh tidak pernah ngeluh atau barangkali merasa, oh gimana. Cuma waktu itu beliau merasa begitu sakitnya, karena dokter bilang bahwa yang beliau alami ketika tangan kita karetin sekuat-kuatnya, dan kita rasakan itu kan pasti sakit sekali. Terus beliau saya lihat menahan sakit, terus sedikit keluar air mata gitu, terus saya lapin, terus minta dipijit waktu itu, pijitin. Dan sebelum Gus Dur masuk RSCM kan sempat mengunjungi Gus Mustafa Bisri di Rembang. Ketika itu sudah ada firasat, ada yang aneh dari Gus Dur. Waktu itu beliau minta bahwa, Man besok saya mau ke Rembang. Waktu itu saya telepon Gus Mus, saya konsultasi sama keluarga. Saya bilang apakah sebaiknya Gus Mus yang ke Jakarta. Waktu itu saya bilang, Pak Gus Musnya apa sebaiknya di Jakarta? Enggak usah, saya mau ke Rembang kok. Saya yang ke sana. Terus beliau ke sana, pesawat jam 6. Sampai sana sekitar jam 9, setengah 10, beliau di sana ngobrol hampir 2 jam. Dan makannya lahap ya? Iya, waktu itu saya suapin ikan laut dari Gus Mus itu sama telur ikan. Iya, mangut juga ada. Mangut itu pas makan di Rembang. Waktu itu mau ngobrol sekitar 2 jam sama Gus Mus, ditemani sama Gus Yahya Stakuf sama beberapa kiai di situ. Sebelum naik mobil beliau bilang, nanti saya mau mampir di restoran Rembang. Malah enggak biasa beliau makan di sana sama Gus Mujab mau Fakih. Sana kita makan, setelah itu minta ke Jombang. Bapak bilang waktu itu karena maghrib sampai, terus bilang udah ibu istirahat dulu di rumah mertua karena buka puasa. Beliau mau melanjutkan ke Tambak Beras, ke makamnya Fata, ke Tebu Ireng, ke makamnya ayahnya, sama ke makam suaminya Pak Bu Aisyah. Dan ketika ketemu Gus Mus di Rembang, ada yang dikatakan oleh Gus Dur, sesuatu yang dikatakan oleh Gus Dur? Saya kurang tahu karena saya posisinya agak di luar gitu sambil istirahat, tapi yang pasti beliau sangat kabarnya Gus Dur mengatakan hari Kamis akan kembali ke Jombang, seperti itu. Iya, waktu itu beliau kan drop ya, terus di rumah sakit itu ada Pak Solah juga, Gus Solah ada istrinya dan beberapa kerabat beliau dari Jombang. Beliau manggil Gus Hakam, masih kerabat beliau bilang, beliau udah agak mendingan waktu itu, Gus Hakam, beliau, Gus, saya hari Kamis mau ke Tebu Ireng, sampai nanti pimpin doa ya. Oke, kita di situ terkejut sampai pada bilang, loh itu kan Bapak masih gini, masa minggu depan harus ke sini lagi. Cuma karena melihat kondisi beliau kita ya udahlah ya aja gitu. Terus tim dokter membawa beliau ke Surabaya jam 12, di tengah perjalanan di Mojokerto beliau minta ke Tebu Ireng. Akhirnya ya Kamis itu ternyata beliau memang betul-betul ke Tebu Ireng ya. Pak Wimar terakhir. Kalau mau dikembalikan pada yang ringan ya, karena saya suka nggak tahan juga mengingat saat-saat sedih. Soal makanan tuh memang dia tuh universal. Jadi dia tuh dalam segala hal tuh tidak lokal. Jadi saya ingat sesudah dia turun, dia ajak saya pergi ke New York. Itu kalau saya ke luar negeri setelah dia lengser, saya milih untuk ketemuan gitu. Soalnya kalau sama dia tuh perjalanannya suka ganti-ganti, capek gitu. Suka banyak mampir ya. Jadi oke dah kita ketemu di suatu gedung di New York gitu. Terus waktu ke sana rupanya ibu-ibu dari KBRI sudah menyediakan makanan Indonesia, walaupun bukan presiden, karena penghormatannya tidak berkurang ya. Nah, terus dia cuma bilang, ini terima kasih sekali, tapi beliau tuh ingin makanan yang khusus. Apa ibu-ibu, apapun kita bisa, dia malu, dia minta Yeni aja belikan. Tahu-tahu Yeni keluar beli apa?
beli McDonald hamburger. Itu burger itu dilakukan kalau Gus Dur di tengah KTT internasional, itu kelaparan, itu kan nggak disediain makanan meskipun presiden sekalipun. Jadi beliau selalu tetap pesan burger itu untuk standby. Barangkali nggak usah disebut mereknya, pokoknya burger. Oke, terakhir dari Bapak. Ya, beliau adalah guru saya, panutan saya yang tidak bisa saya lupakan sampai akhir hayat saya. Ya itu tadi, saya tidak pernah mendengar beliau mengeluh. Padahal kondisi fisiknya seperti itu bertahun-tahun ya. Setelah 3 tahun barangkali. Itu tidak pernah sekalipun beliau mengeluh. Atau tidak pernah mengatakan, waduh sayang saya begini. Kalau enggak maka saya bisa berbuat. Itu enggak pernah. Artinya dia akan berbuat walaupun dalam keadaan seperti itu. Jadi itulah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Baik Pak Wahyu, Pak Kiai, terima kasih atas waktunya. Mas Sulaiman, Pak Wimar, teman-teman IPB, Ponpes Gus Dur Cianjur, terima kasih atas kehadirannya di Barometer. Dan saudara, terima kasih Anda telah bersama kami berbicara untuk mengenang kepergian guru bangsa. Kami akan kembali lagi menjumpai Anda minggu depan dengan topik lainnya. Saya Aryo Ardi undur diri, salam SCTV.